Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku siswa-siswi SMPIT Al-Uswah Surabaya, marilah kita ucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan hari keempat. Kita diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, penuh keikhlasan, sehingga Allah memberikan kelancaran kepada kita semua dalam menjalankan ibadah puasa ini. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, mari kita pada episode kali ini kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 183. Kita belajar bersama-sama, kita pahami ayat-ayat yang akan kita kaji pada episode kali ini. Oke. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita artikan secara keseluruhan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyamu, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Adik-adik sekalian yang kami cintai, ayat 183 ini merupakan ayat kewajiban untuk puasa Ramadan, ya. Diwajibkannya berpuasa. Nah, kita lihat sebab turunnya ayat ini, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran mempunyai sebab-sebab turunnya. Namanya asbabun nuzul, ya. Sebab-sebab diturunkan ayat tersebut. Atau latar belakang diturunkan ayat tersebut, ya. Dalam ayat 183 ini, surah Al-Baqarah, dijelaskan bahwasanya sebab turunnya itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mu'ad bin Jabal, ya. Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam, ya. As-sabiqun al-awwalun, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika sampai hijrahnya di Madinah, ya, beliau berpuasa Asyura, ya, berpuasa 3 hari setiap bulannya, ya. Waktu itu umat Islam pada masa Rasulullah SAW melaksanakan puasa wajib, ya, 3 hari pada setiap bulannya, ya. Nah, ketika Rasulullah hijrah sampai Madinah, Rasulullah mendapati bahwasanya kaum Yahudi yang ada di Madinah ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya tentang sebabnya kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa pada 10 Muharram, ya. Ternyata orang Yahudi ini menyatakan bahwasanya
pada 10 Muharram ini Allah telah memberikan kemenangan, menyelamatkan Nabi Musa oleh Fir'aun. Ya. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari Fir'aun. Ya. Serangan Fir'aun ya. Kita ingat bahwasanya Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sampai di lautan. Akhirnya Allah memberikan mukjizat, memberikan pertolongannya ya kepada Nabi Musa dengan membelah lautan sehingga Firaun tenggelam di lautan. Nah, oleh karena itu para Yahudi mengatakan kepada Rasulullah ya bahwasanya atas kejadian itu Nabi Musa melaksanakan saum pada 10 Muharram ya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya Rasulullah SAW mengulas keterangan mereka, ya, mengulas keterangan orang Yahudi itu dengan mengatakan bahwasanya kami ini orang Islam lebih berhak ya, atas Nabi Musa dibandingkan kalian, ya, dibandingkan kalian orang-orang Yahudi, ya. Lalu beliau Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan kepada seluruh umat Islam supaya berpuasa pada tanggal tersebut. Beberapa waktu kemudian pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ya, Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, orang Islam melalui Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan perintah untuk puasa Ramadan ini ya. Selang beberapa hari setelah kejadian berikut, Allah menurunkan ayatnya yang tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk berpuasa Ramadan. Ya. Nah, setelah itu puasa yang tadi 3 kali dalam sebulan itu menjadi puasa sunnah. Ya. Sedangkan puasa Ramadan sebulan penuh menjadi puasa wajib. Ya. Nah, kita ulas, kita bahas ayat ini dari kata per kata ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha ya. Kata ya ayyuha itu adalah kata panggilan. Dalam bahasa Arab disebut harfun nida ya, kata panggilan. Ini sama dengan kata ya dalam bahasa Indonesia. Ketika kita memanggil teman kita atau adik kita, hai, wahai, wahai fulan. Ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam Al-Quran ditemukan penggunaan ya ayyuha ini banyak sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal muzammil. Dan lain sebagainya. Ya. Artinya sama. Berupa panggilan kepada pihak-pihak tertentu. Biasanya jika seseorang dipanggil, dia akan sungguh-sungguh untuk menyambut panggilan itu ya. Nah, ketika kita dipanggil, misal guru kita, wahai fulan, maju ke depan ya. Otomatis kita dengan refleks kita menyambut dengan sungguh-sungguh. Iya Ustaz, langsung maju. Ya. Jadi kata panggilan ya ini adalah menunjukkan panggilan kepada pihak tertentu ya. Dan biasanya yang dipanggil ini sungguh-sungguh untuk menyambut panggilan itu ya. Nah, dalam ayat ini Allah memanggil dengan kata-kata amanu ya.
Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dalam Al-Quran sering digunakan kata perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Di sini orang-orang beriman, amanu ini disebut secara jamak. Ya. Amanu itu jamak, lebih dari dua. Ya. Sifatnya banyak. Ya. Makanya Allah tidak memanggil dengan kata-kata ya ayyuhal mu'min satu orang, tidak. Tapi Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi banyak, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, melalui surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan untuk berpuasa bagi mereka, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila suatu ayat dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, ya, menunjukkan bahwa ayat itu mengandung perihal perintah yang sangat penting, ya, ataupun larangan yang sangat penting juga, ya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan lebih dari 80 ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini ayat yang sangat penting. Baik itu perintah yang penting ataupun larangan yang pentingnya. Wahai orang-orang yang beriman, misal dalam contoh ayat lain, kutiba alaikumul qisas, ya, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan hukum qisas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati, ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah ini sangatlah penting, ya. Nah, di sini maka Allah Subhanahu wa taala memang telah memperhitungkan, ya. Kenapa Allah menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, ya. Karena Allah memberikan kekhususan untuk yang melaksanakan puasa Ramadan ini adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memperhitungkan bahwasanya yang bersedia memikul perintahnya, ya, untuk menjalankan puasa Ramadan ini hanyalah orang-orang yang beriman, ya. Imannya sangat sungguh-sungguh, ya. Jadi tidak sekedar asyhadu alla ilaha illallah di mulut, tapi hatinya juga mengimani bahwasanya saya ini bersaksi kepada Allah dan Rasulullah. Tidak hanya di lisan tetapi hatinya juga terpaut. Karena memang ibadah puasa ini adalah suatu perintah ibadah yang cukup berat, ya. Menurut fisik nafsu manusiawi, ya, itu berat. Karena kita diwajibkan untuk menahan, ya, makan, minum, dan bagi yang sudah berkeluarga mungkin berkumpul dengan istrinya selama 1 hari, ya, itu adalah sesuatu yang berat bagi kebiasaan kita, ya. Karena kita sudah terbiasa dalam keseharian kita makan, misal kalau di Indonesia 3 kali, ya. Itu adalah sesuatu yang berat ketika kita meninggalkannya, ya. Sedikit pun air tidak masuk dalam tenggorokan kita, ya. Makanya Allah memberikan perintah ini kepada orang yang beriman, ya. Oleh karena itu orang yang merasa dirinya ada iman, ya, imannya kuat, mereka mengakui bahwasanya ini adalah perintah Allah, ya, maka tentu dia bersedia mengubah kebiasaannya yang biasanya
makan sehari 3 kali atau bahkan lebih, dia bersedia untuk menahan nafsunya makan ini, nafsunya untuk berbuat maksiat, ya, untuk menjalankan puasa Ramadan, ya. Menahan lapar, menahan haus, ya, serta mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Oke, anak-anakku, siswa-siswi SMBIT Al-Uswah Surabaya, ya. Karena itu, ya, orang-orang yang merasa dirinya di dalam dirinya ada kekuatan iman, tentu akan bisa mengubah kebiasaannya, ya. Tentu bisa menahan nafsunya, tentu bisa bangun malam, ya, untuk melaksanakan sahur, ya. Kita dipaksa untuk bangun malam lebih awal, ya, untuk melaksanakan sahur. Tentunya sahurnya diakhirkan dan bukanya didahulukan. Lanjut ke ayat, ke kata selanjutnya, ya. Yang tadi sudah ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan kepada orang yang beriman. Nah, sekarang ini yang merupakan perintahnya, ya. Kutiba alaikum siyam, ya. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, dalam hal ini Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Tadi ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya adalah kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, Allah menggunakan kata kutiba, ya, bukan wajaba, wajib itu, ya. Kutiba itu dalam bahasa Arab artinya telah dituliskan, ya. Dari kata-kata kataba, ya, yang berarti menulis, ya. Nah, kutiba adalah bentuk pasif dari kata-kata kataba, sehingga maknanya dituliskan. Nah, para ahli tafsir sepakat bahwasanya kutiba dalam ayat ini artinya adalah diwajibkan atau difardukan sebagai ibadah wajib. Sebagaimana rumus umumnya, jika dikerjakan mendapat pahala yang besar, jika ditinggalkan adalah berdosa. Jadi wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala besar, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, oleh karena itu kita gabungkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian, ya. Jadi sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu juga nabi-nabi terdahulu juga ada puasa, ya. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwasanya ibadah puasa telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sejak Nabi Adam, ya. Jadi sejak Nabi Adam sudah ada ibadah puasa. Nah, tentunya beda hitungan harinya, beda jumlahnya itu yang menjadi perbedaan, ya. Dalam surat Maryam sendiri juga disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam dan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam pun mengerjakan puasa, ya. Nah, di dalam ayat ini ditutup dengan lafadz la'allakum tattaqun, ya. Esensinya berpuasa adalah agar menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Ini adalah nilai akhir yang
Allah akan berikan kepada manusia ketika mereka menjalankan ibadah puasa, ya. Karena Allah telah memberikan ujian kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman maksudnya, berpuasa dengan menahan laparnya, menahan hausnya, menahan nafsunya, ya, dari pagi sampai sore, dari sahur sampai buka, ya. Sehingga Allah memberikan ganjaran, memberikan imbalan bagi orang-orang yang telah bisa menahan nafsunya tersebut dengan menjalankan puasa dengan penuh. Allah akan memberikan ganjaran mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya mereka adalah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tergolong orang-orang yang tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, ya. Allah menjanjikan pahala-pahala baik kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP IT Al-Uswah Surabaya, ya. Di ujung pembahasan ayat Al-Baqarah 183 ini, marilah kita bermuhasabah diri, ya. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan. Oleh karena itu, sebaik mungkin kita gunakan waktu ini dengan baik, ya. Kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan baik, ya. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk melaksanakan puasa. Tentunya dengan diimbangi dengan ibadah-ibadah lain, dengan membaca Al-Qur'an, ya, membaca literasi Islam, membaca buku-buku Islam, ya, menambah wawasan kita terhadap keilmuan Islam. Nah, di bulan yang suci ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Karena sudah dijelaskan bahwasanya pada bulan Ramadan ini setan-setan telah dibelenggu, ya. Allah memberikan kemudahan kepada kita waktu khusus dalam Al-Qur'an dalam bulan Ramadan ini untuk beribadah, ya. Jadi kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Yang biasanya kita dalam keseharian kita malas-malas untuk mengaji, oleh karena itu kita tambah lagi porsi ngaji kita. Yang biasanya kita ngaji hanya 2 lembar, kita tambah lagi menjadi 5 lembar. Ataupun lebih baik 1 juz. Kita targetkan dalam sebulan bisa khatam berapa kali. Misal sekali, itu paling dikit. Atau bisa khatam 2 kali, ya. Tentunya dengan kita memanajemen waktu kita. Misal khatam sekali, kita sehari harus membaca 1 juz, ya. Kita bagi tiap habis sholat kita membaca berapa? 20 halaman dibagi 5, ya. Kita membaca 4 halaman. Itu cara-caranya. Bisa dengan cara-cara yang lain. Bisa kita membaca sekali duduk 1 juz, ya, tiap hari, bisa saja. Nah, dengan kita memperbanyak ibadah kita, ya, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, insya Allah Allah telah memberikan keberkahan lebih kepada kita semua yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita sambut Ramadan ini yang telah kita lalui 4 hari ini dengan memperbaiki kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita, kualitas kita dalam membaca Al-Quran juga semakin hari semakin ditingkatkan agar
kita diberikan keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada kurangnya adalah dari Ustadz pribadi ataupun dari setan, apabila ada lebihnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.